Halo, perkenalkan nama saya Jo Salomo dengan NIM 2045201 dari kelas G dengan mata kuliah Hukum Perbankan dan Jaminan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang industri keuangan non-bank atau yang disingkat dengan IKNB. Dan saya akan menjelaskan salah satu jenis dari industri keuangan non-bank atau IKNB ini. Industri keuangan non-bank atau IKNB merupakan lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat lalu menyalurkan untuk kegiatan investasi di perusahaan, serta menerbitkan surat berharga. Industri keuangan non-bank atau dalam istilah dahulu disebut sebagai lembaga keuangan bukan bank atau LKBB didirikan sejak tahun 1972 menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38 MK 4/1972. Tujuan pendiriannya ialah untuk mendorong perkembangan pasar modal agar penyaluran dana lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industri keuangan non-bank atau IKNB termasuk lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebagai otoritas pengawas lembaga keuangan di Indonesia, IKNB memiliki fungsi yaitu selain menghimpun dana dan menyalurkan dana juga memiliki beberapa fungsi lain. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat serta mengeluarkan surat berharga. Yang kedua, memberi layanan penyertaan modal ke perusahaan maupun proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu sementara sebelum diperjualbelikan ke pasar modal. Yang ketiga, memberi permodalan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah sehingga mereka mampu membangun usaha. Yang keempat, menjadi perantara antara perusahaan di Indonesia dengan pemerintah agar dapat kelancaran permodalan. Yang kelima, sebagai perantara mencari tenaga ahli dan nasihat profesional. Yang keenam, memperluas sumber pendanaan usaha di sektor swasta. IKNB dalam menjalankan usahanya mengedepankan dua prinsip utama. Yang pertama, melaporkan tiap transaksi mencurigakan, misalnya transaksi dalam jumlah tidak wajar di luar kebiasaan nasabah, sehingga dicurigai sebagai tindakan pencucian uang atau pendanaan untuk terorisme. Yang kedua, harus mengenal latar belakang, nasabah identitas, saldo dalam rekening, hingga kebiasaan transaksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis dari industri keuangan non-bank yaitu asuransi. Saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis dari industri keuangan non-bank yaitu asuransi. Perkembangan asuransi di dunia telah dimulai dari zaman sebelum Masehi, dilanjutkan pada abad pertengahan dan mencapai puncak pertumbuhan signifikannya pada era revolusi industri, di mana era mekanisme pertanian dan era reformasi produk asuransi telah bermunculan, seperti asuransi kendaraan, asuransi pertanian, asuransi pabrik, asuransi perjalanan, asuransi pesawat, asuransi satelit, asuransi handphone atau laptop, asuransi kesehatan, dan asuransi pendidikan. Pada tahun 1927 di Brussels, Belgia, lahirlah International Conference of Sickness Insurance Fund and Mutual Benefit Societies yang disponsori oleh International Labour Organization. Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt pada tahun 1935 menandatangani Social Security Act yang menjadi dasar santunan yang bisa diterima ahli waris. Selanjutnya, perkembangan asuransi di Indonesia tercatat pertama kali dengan didirikannya sebuah perusahaan asuransi pertama di Indonesia yang bernama Semarang Sea yang berdiri pada tahun 1816. Perusahaan sejenis yang berkembang pada tahun-tahun yang sama juga ialah Javasi, Arjuno, Veritas, dan Merkurius. Asuransi jiwa yang pertama kali muncul di Indonesia ialah Bumiputra pada tahun 1912 di daerah Magelang yang diperakasai oleh seorang guru yang bernama MNG Dwi Josewojo sebagai perusahaan asuransi dengan bentuk badan usaha bersama. Dan asuransi non-jiwa pertama ialah NV Index Lloyd yang kemudian berganti nama menjadi Lloyd Indonesia. Pada tahun 1953 berdirilah suatu perusahaan reasuransi profesional swasta, yakni Maskapai Reasuransi Indonesia atau MARIN, yang disusun oleh pendirian PT Reasuransi Umum Indonesia atau Indore, yang adalah perusahaan reasuransi milik pemerintah. Pencapaian penting bagi eksistensi asuransi di Indonesia ialah
dengan terselenggaranya Kongres Asuransi Nasional Seluruh Indonesia atau KANSI yang diselenggarakan pertama kali pada 25 sampai 30 November 1956 di Bogor, yang bertujuan untuk menyatukan pendapat dan bekerja sama memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perekonomian nasional, mengatasi sisa-sisa sistem perekonomian kolonial, realisasi aktif terhadap pembatalan konversi meja bundar atau KMB, dan peningkatan kesadaran berasuransi. Kongres inilah yang kemudian melahirkan Dewan Asuransi Indonesia atau DAI pada 1 Februari 1957. Pada tahun 2002, DAI berubah menjadi Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia atau FAPI yang menaungi semua asosiasi usaha perasuransian Indonesia, menyusul berdirinya Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI dan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia atau AAJSI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI, serta bergabungnya Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia serta Asosiasi Adjuster Asuransi Indonesia atau AAAI ke dalam FAPI, dan pada tahun 2010 nama FAPI kembali diubah menjadi Dewan Asuransi Indonesia atau DAI. Selanjutnya, asuransi memiliki pengertian sebagai suatu pertanggungan. Profesor R. Sukardono menerjemahkan asuransi yang berasal dari Verzekeraar dengan penanggung, yakni pihak yang menanggung resiko, sementara Verzekerde diterjemahkannya dengan tertanggung, yakni pihak yang mengalihkan resiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Sedangkan Profesor Wirjono Projodikoro memakai istilah asuransi sebagai serapan dari ansuranti dalam bahasa Belanda, yang berarti penjamin untuk penanggung dan terjamin untuk tertanggung. Dalam suatu skim asuransi, ada pihak yang sanggup menanggung untuk pihak lain yang menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang akan terjadi. Dan sebagai timbal balik, pihak tersebut wajib membayar kerugian untuk pihak yang bersedia menjamin. Sehingga secara umum asuransi diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah satu dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. Dalam pasal 246 KUHD menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 menyatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk, yang pertama, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti, atau yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, maka unsur-unsur asuransi ialah sebagai berikut. Unsur pertama yaitu pihak-pihak. Pihak-pihak di sini ada 3, yaitu penanggung, tertanggung, dan pemegang polis. Penanggung dinyatakan dalam pasal 246 KUHD bahwa penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dalam memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransian tidak dapat istilah penanggung, melainkan langsung disebut perusahaan asuransi umum dan jiwa, dan usaha perasuransian yang berkaitan dengan jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko pemasaran, dan distribusi produk, asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.
Selanjutnya tertanggung. Bagaimana dalam pasal 246 KUHD merupakan pihak yang membayar premi dan menerima ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, dan atau mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransian dijelaskan bahwa tertanggung merupakan pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Selanjutnya pemegang polis. Istilah ini hanya tercantum dalam Undang-Undang Perasuransian yang dijelaskan bahwa pemegang polis merupakan pihak-pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan atau risiko bagi dirinya, tertanggung atau peserta lain. Unsur yang kedua yaitu status pihak-pihak, yakni penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum yang dapat terbentuk perseroan terbatas atau PT, perusahaan perseroan atau persero, atau koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan atau bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan terhadap harta yang diasuransikan. Yang ketiga, yang menjadi objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan jumlah uang yang disebut premi atau ganti rugi. Melalui objek asuransi tersebut, ada tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Yang keempat, peristiwa asuransi merupakan perbuatan hukum berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi. Peristiwa tidak pasti yang mengancam benda asuransi dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadinya asuransi. Dasar pengaturannya ialah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1320, 1321, dan 1338 BW. Unsur yang kelima yaitu hubungan asuransi. Merupakan hubungan yang terjadi antara penanggung dan tertanggung yang adalah suatu ketertarikan yang timbul karena adanya persetujuan atau kesepakatan bebas. Yang ketujuh, tujuan asuransi ialah sebagaimana diterangkan dalam pasal 250 dan 268 KUHD. Yang ke-8 adalah resiko dan premi yang terdapat dalam pasal 246 KUHD dan pasal 256 angka 7 KUHD. Yang ke-8 adanya event atau peristiwa yang tidak pasti dan ganti kerugian sebagaimana dijelaskan dalam pasal 256 angka 4 KUHD. Yang ke-9 adanya syarat-syarat yang berlaku dan yang ke-10 adanya polis asuransi. Selanjutnya terdapat prinsip yang diterapkan dalam asuransi, yakni yang pertama, insurance table insurance, yakni hak untuk mengadakan asuransi antara tertanggung dan yang diasuransikan yang diakui oleh hukum. Prinsip ini sering diartikan sebagai kepentingan yang dipertanggungkan. Kepentingan merupakan hak atau kewajiban tertanggung terhadap benda pertanggungan. Kepentingan dalam asuransi dirumuskan dalam pasal 250 dan 268 KUHD, yang masyarakat bahwa kepentingan tersebut harus terhadap 3 unsur di dalamnya, yaitu dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Selanjutnya ada utmost good faith, ialah adanya kejujuran oleh si penanggung mengenai syarat-syarat dan kondisi asuransi, dan si tertanggung sendiri juga harus memberikan keterangan yang jelas dan jujur tentang objek yang dipertanggungkan. Prinsip ini merupakan tindakan untuk mengungkapkan semua fakta dari objek yang diasuransikan, baik yang diminta maupun tidak secara lengkap dan akurat. Selanjutnya ada indemnity, sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 252, 253, dan 278 KUHD, maka pihak penanggung akan menyediakan dana kompensasi agar tertanggung dapat berada dalam posisi keuangan sebelum terjadinya peristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugian tersebut. Selanjutnya ada proximate cause, penyebab yang menimbulkan kejadian suatu akibat tanpa adanya intervensi atas sesuatu. Selanjutnya ada subrogation. Setelah klaim dibayar, maka ada pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung. Prinsip ini diartikan sebagai penyerahan hak menuntut atau menggugat dari tertanggung kepada penanggung. Maka ketika jumlah ganti rugi sepenuhnya sudah digantikan oleh penanggung, dasar hukum prinsip ini terdapat dalam pasal 284 KUHD. Selanjutnya ada contribution. Penanggung memiliki hak untuk mengajak penanggung yang lain untuk menanggung bersama-sama. Namun kewajiban ini memberikan indemnity terhadap tertanggung tidak harus sama.
Prinsip ini terjadi jika ada double insurance sebagai diatur dalam 278 KUHD, yakni jika dalam satu-satunya polis ditandatangani oleh beberapa penanggung. Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saatnya tutupnya asuransi. Walaupun polis belum diterbitkan, penutupan asuransi dalam praktiknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau telah ditandatanganinya kontrak sementara atau cover note, dan dibayarnya premi selanjutnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Maka penanggung atau perusahaan asuransi wajib untuk menerbitkan polis asuransi. Seluruh ketentuan mengenai asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang memuat peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi bumi, serta asuransi jiwa. Selanjutnya terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1249 KMK 013 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian, dan KMK RI Nomor 1250 KMK 013 tentang usaha asuransi jiwa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan asuransi. Fungsi pertama yaitu pengalihan risiko. Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan risiko atau kerugian dari tertanggung sebagai original risk barrier kepada satu atau beberapa penanggung, sehingga ketidakpastian yang berupa kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga akan berubah menjadi proteksi asuransi yang pasti, merubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat pembayaran premi. Yang kedua, penghimpunan dana. Sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang akan dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah, dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya perasuransi yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung. Dikelola sedemikian rupa sehingga dana tersebut berkembang yang kelak akan dipergunakan untuk membayar kerugian yang mungkin akan diderita salah seorang tertanggung. Yang ketiga itu premi seimbang. Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing-masing tertanggung adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan risiko yang dialihkan kepada penanggung. Dan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan tertanggung dihitung berdasarkan suatu tarif premi dikalikan dengan nilai pertanggungan. Selanjutnya ada tujuan asuransi. Adapun tujuan asuransi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita suatu pihak. Yang kedua, meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Yang ketiga, pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu membayar atau mengganti sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti. Yang keempat, dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas anggaran yang diberikan oleh peminjam uang. Yang kelima, sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa. Kesimpulan yang bisa saya berikan adalah asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Pada dasarnya, asuransi dapat memberikan manfaat bagi pihak tertanggung, antara lain dapat memberikan rasa aman dan perlindungan. Sebagai pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit sebagai tabungan dan sumber pendapatan sebagai alat pembayaran risiko, serta dapat membantu meningkatkan kegiatan usaha. Demikian materi yang bisa saya berikan. Terima kasih.